Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Sistem Cerdas tahun ajaran 2019-2020 Departemen Ilmu Komputer Institut Pertanian Bogor. Kelompok kami terdiri atas Rifan Arnda Putra, Titan Dayu Pratisena, Camdan Lailan Abdulbaki, Fakoriza Surahman, dan Nadir Danudu Winanda. Pada kali ini, kami akan mereview sebuah artikel yang berjudul Gain Class Genetic Algorithm for Clustering Gene Expression Data yang ditulis oleh Vito Deges dan kawan-kawan serta diterbitkan oleh Universitas Palermo tahun 2005. Clustering merupakan salah satu teknik yang memiliki peranan penting dalam analisis data ekspresi gen. Meskipun penggunaan AI telah sering digunakan dalam bioinformatika, umumnya data science, namun hanya sedikit algoritma clustering yang berdasarkan paradigma genetik. Melalui paradigma, berpotensi besar dalam menemukan solusi heuristik secara baik untuk masalah optimasi yang sulit, seperti halnya clustering. Beberapa tahun ini terdapat penelitian yang mendalam dalam bidang biologi dan medis yang berkaitan kepadatan data dalam array yang tinggi pada analisis oligonukleotida dan cDNA. Banyak teknologi yang dapat diterapkan pada analisis tersebut, namun analisis cluster merupakan teknik eksplorasi data yang sangat berguna untuk identifikasi gen yang memiliki kesamaan pola ekspresi. Dari teknik tersebut, terdapat dua arah penelitian, yaitu desain baru algoritma clustering dan desain baru dalam teknik validasi data yang harus menilai relevansi biologis dari solusi pengelompokan yang ditemukan. Data ekspresi gen memberikan tantangan tersendiri, khususnya berkaitan dengan validasi kriteria internal. Analisis memerlukan prediksi jumlah klaster dalam dataset. Taks yang sulit, lebih buruk lagi apabila estimasi yang diberikan haruslah masuk akal untuk merepresentasikan struktur biologis yang melekat pada gen yang terkait secara fungsional. Sampai saat ini, analisis klaster terus berkembang. Teknik kecerdasan buatan dapat diaplikasikan secara luas pada bidang bioinformatika dan umumnya analisis data. Memang, sangatlah sedikit algoritma clustering berdasarkan paradigma genetik. Akan tetapi, paradigma yang kuat memiliki potensi yang besar dalam mengatasi masalah pengoptimalan seperti pengelompokan, khususnya pada data ekspresi gen dengan tingkat dimensi atau kepadatan yang tinggi. Pada paper ini, menggunakan suatu algoritma genetika yang disebut sebagai gain class. Algoritma tersebut digunakan untuk mengelompokkan data ekspresi gen dan menunjukkan secara eksperimental bahwa hasil yang diberikan dapat kompetitif dengan analisis menggunakan algoritma klasik seperti k-means, click, ataupun cast. Algoritma gain class sangat cocok untuk digunakan bersama dengan data yang dipicu dari metodologi validasi internal. Algoritma gain class juga dapat melakukan tugas analisis data lainnya, seperti klasifikasi sampel, persis seperti algoritma lainnya yang digunakan sebagai media pembelajaran. Ya, sekarang kita masuk ke rumusan masalah. Ada dua rumusan masalah di paper ini. Yang pertama adalah algoritma apakah yang cocok diimplementasikan untuk mengelompokkan data ekspresi gen. Kemudian yang kedua, bagaimana efektivitas algoritma gain class dalam pengelompokan data ekspresi gen. Tinjauan pustaka yang kami gunakan yaitu clustering pada problem optimasi. Nah, misalkan X adalah ekspresikan X1, X2, X3, dan seterusnya merupakan suatu set elemen, di mana setiap elemennya adalah vektor D-dimensional. Dalam kasus ini, setiap gen adalah elemen X, anggota dari X, dan XI adalah nilai level ekspresinya pada kondisi eksperimen ke I. Diberikan subset Y sama dengan Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai Ym dari X. Misalkan CY menunjukkan centroid dari Y dan misalkan variansnya adalah seperti berikut ini. Pada bilangan bulat K, pada paper ini peneliti tertarik untuk mencari partisi dari X menjadi kelas K C0, C1, C2 hingga CK-1, sehingga total varian internal menjadi diminimalkan. Seperti ini varian yang sudah diminimalkan. Gain class memberikan solusi yang memungkinkan untuk menyelesaikan masalah optimasi dan eksperimen menunjukkan konvergensi
lokal optimum. Pada algoritma gain class, sebuah himpunan dibagi menjadi beberapa partisi. Dan dalam partisi-partisi tersebut terdapat beberapa kelas. Di sini saya memberikan contoh sebuah himpunan dibagi menjadi 3 partisi dan setiap partisinya terdapat 3 kelas. Kita dapat lihat bahwa X4, X5, X6 ini berada dalam satu partisi dan X1, X6, dan X8 itu berada dalam satu klaster. Selanjutnya, sebuah partisi dapat direpresentasikan menjadi 32 bit string sebanyak n, yang mana n ini adalah banyaknya individu dalam partisi tersebut. Nah, individu ini direpresentasikan menjadi sebanyak 32 bit string, yang mana less significant bitnya yang sebanyak 8 ini merepresentasikan klasternya dan sisanya adalah merepresentasikan karakteristik individunya. Selanjutnya pada crossover, partisi P2, X4, X5, X6 itu di-encode menjadi sebuah string dengan panjang 32 bit binary menjadi S4, S5, S6. Objektif dari crossover ini adalah mendapatkan himpunan LTEM, yang mana LTEM ini isinya adalah string binary yang baru hasil dari rekombinasi dari elemen-elemen pada LI. Crossover selanjutnya adalah setiap elemen pada LI itu memiliki performa atau peluang yang sama, yaitu 90%. Nah, untuk pemilihan string yang pertama adalah setiap string yang ada pada LI, yang mana jika LI-nya ada 3 berarti akan terdapat 3 looping. Dan untuk string yang keduanya adalah memilih secara acak pada LI selain dengan string yang terpilih pada string pertama ini. Nah, hasil dari crossover ini adalah menghasilkan 2 string baru dan menggabungkannya kepada himpunan LTEM. Nah, untuk first selection, kita tahu bahwa P2 dengan elemen X4, X5, X6 di-encode atau direpresentasikan dengan L2 sama dengan S4, S5, S6. Yang mana kita tahu bahwa X4 adalah S4, X5, S5, X6 adalah S6. Begitu juga sebaliknya, S4 sama dengan X4, seperti itu. Tetapi ketika kita sudah menggabungkan LI dengan LTEM, maka aturan ini tidak berlaku. Ketika kita sudah menggabungkan LI dengan LTEM, maka kita mengeliminasi duplikat dan menyimpan string yang paling kanan. Setelah itu kita mendapatkan L aksennya. Ya, kita sekarang lanjut ke one bit mutation. Dan L adalah pengodean partisi yang terkait dengan PI. Untuk keluar dari minimum lokal, lakukan langkah berikut. Dengan langkah mutasi untuk J sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya sampai N-1. Mutasi 1 bit diterapkan pada SJ anggota himpunan dari L dengan probabilitas 0,01 menghasilkan string S. Ada beberapa kemungkinan hasil mutasi. Misal, jika DSJ sama dengan DS, maka tidak ada aksi yang dilakukan. Mutasi 1 bit mempengaruhi keanggotaan klaster D1SJ, yaitu D1SJ sama dengan D1S, tapi D2SJ tidak sama dengan D2S, atau menyebabkan kolisi atau saling bertabrakan, yaitu terdapat SP di dalam L. P tidak sama dengan J sedemikian rupa sehingga D1S sama dengan D1SP. Kemudian S menggantikan SJ. Kemudian seleksi yang kedua, sekarang kita
telah memiliki dua list L, I, dan L dari 32 bit string yang mempresentasikan pengkoduan dari PI dan PI di mana hal ini sangat mungkin untuk membuat partisi baru. Maka L akan diurutkan menurut representasi internal pada elemen, yakni D1 kurang dari D1S, P kurang dari D1SJ, dan P kurang dari J. Pengkodean LI plus 1 menghasilkan C0, C1, C2, dan seterusnya sampai Cn-1 dari PI plus 1 diperoleh dari proses seleksi berikut. Berikut cara menghitung CR dengan R adalah 0, 1, 2, sampai seterusnya N-1 dan F, dan rumus F. F adalah fungsi fitness dari individu pada partisi generik P, dan C lambda adalah nomor klaster lambda di partisinya. FDSR menunjukkan partisi yang dikodekan dengan L, dan FDSR ke pengkodean oleh list LI. Berikut adalah cara menurunkan child dari parent-nya. Dapat lihat ini adalah populasi yang sudah ada, dan kita offspring menghasilkan populasi yang baru. Oke, kita masuk ke hasil dan pembahasan. Peneliti memilih rangkaian algoritma averaging di antara yang lainnya untuk membandingkan performance dari gain class dalam membangun kriteria eksternal dan internal. Kriteria eksternal mengukur baik atau tidaknya solusi clustering yang dihasilkan untuk mendapatkan true solution dari suatu dataset. Ketika true solution tidak diketahui, kriteria internal yang akan memberikan indikasi tentang seberapa baik solusi partisi yang dihasilkan oleh suatu algoritma untuk memisahkan data ke dalam cluster. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini yaitu RCNS, YCC, RYCC, PBM, dan RPBM. Peneliti mengimplementasikan gain class dan k-means sebagai inputan parameter sebanyak K, yang menghasilkan sebanyak K cluster pula. Partisi awal dihasilkan secara acak menggunakan k-means random. Partisi acak tersebut digunakan sebagai input gain class random last untuk mengembalikan partisi terakhir yang dihasilkan selama eksekusi cluster. Fokus pembahasan peneliti pada paper kali ini hanya pada metode gain class random last dan gain class affling last. Pada setiap dataset yang dipilih, peneliti menjalankan gain class random last dengan 500 iterasi, sehingga akan menghasilkan 500 partisi. Nilai K diset sama untuk setiap dataset. Hasil yang didapat bisa dilihat pada slide bersama. Hasil tersebut merupakan hasil dari metode gain class random last dengan 500 iterasi pada masing-masing dataset. Ada RCNS, ada YCC, ada RYCC, ada PBM, sama RPBM. Nah, dari hasil tersebut kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya untuk dataset RCNS, YCC, dan RYCC pada saat iterasi ke-100 hasil yang didapat sudah konvergen. Berbeda halnya pada kedua dataset yang lainnya yaitu RPBM dan PBM, di mana kedua dataset tersebut pada saat iterasi ke-100 masih belum konvergen. Nilai yang dapat menarik suatu sinopsis dari performance gain class yaitu adjusted rate index dan form. Adjusted rate index merupakan solusi pengelompokan yang dimiliki oleh sejumlah cluster yang dekat dengan solusi sebenarnya untuk kumpulan data yang diberikan. Sebelumnya telah disebutkan bahwasannya pada paper ini peneliti hanya memfokuskan pada metode gain class random last dan gain class affling last. Maka hasil sinopsis yang kita perhatikan nilai adjusted rate index dan formnya yaitu pada kedua metode tersebut. Nah, tampaknya gain class affling lebih kompetitif daripada gain class random berdasarkan sinopsis tersebut.
Dengan memperhatikan kriteria sebelumnya, yaitu nilai adjacent index dan form, secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan metode yang lainnya, termasuk gen kelas random, gen kelas Afling lah yang memiliki kinerja setidaknya sama baik dan terkadang lebih baik pada 3 dataset, yaitu YCC, RYCC, dan RPBM, di mana kiranya jumlah kelas yang dihasilkan sama dengan solusi sebenarnya untuk masing-masing dataset. Kenapa metode gen kelas Afling lebih baik daripada metode yang lainnya termasuk gen kelas random? Karena gen kelas Afling ini mempertahankan karakteristik utama dari partisi awal yang diberikan. Akan tetapi, kita melihat bahwa terdapat pengecualian dataset, yaitu dataset RCNS, di mana gen kelas randomnya justru malah lebih baik daripada gen kelas Afling. Kita masuk ke bagian internal kriteria. Nah, kita lihat berdasarkan hasil eksperimen dari metodologi form, terlihat bahwa struktur intrinsik dalam data menunjukkan bahwa pada grafik semakin banyak jumlah klaster, yaitu mendekati solusi yang benar, maka grafik mengalami penurunan yang cukup drastis. Selain itu, secara khusus kurva masing-masing algoritma menunjukkan bahwa jumlah klaster yang ada pada data menunjukkan hasil yang mirip dengan solusi yang benar. Cummins dan Cash memiliki kekuatan prediksi yang sangat baik. Hal yang sama juga terjadi pada kedua versi gen kelas. Namun, pada RPBM, terlihat bahwa semua algoritma tidak menunjukkan grafik menurun yang drastis ketika jumlah klaster tumbuh. Hal tersebut kemungkinan karena adanya keterbatasan pada metodologi form. Kesimpulan dari paper ini adalah peneliti melalui paper ini telah menyajikan algoritma genetika yang sangat sederhana sebagai penyelesaian dalam pengelompokan data ekspresi gen. Salah satunya adalah gen kelas, serta mengevaluasi kinerjanya pada real dataset dan perbandingannya dengan algoritma lainnya menggunakan eksternal dan internal kriteria validasi. Hasil eksperimen pada paper ini menunjukkan bahwa tidak ada algoritma yang superior dari algoritma lainnya dalam mengidentifikasi kelas yang benar-benar saling berkaitan secara fungsional dalam dataset yang diberikan. Akan tetapi, algoritma gen kelas dapat bersaing dengan semua algoritma yang diimplementasikan dan cocok untuk digunakan bersamaan dengan validasi internal berbasis data, khususnya pada metodologi form.